apanya dari sosial itu, ya, masyarakat itu yang digeneralisasi oleh penelitian kuantitatif. Itu juga apanya yang dari masyarakat itu yang didalami pemahamannya dalam penelitian kualitatif. Nah, kita satu-satu dulu. Apa yang digeneralisasi oleh penelitian kuantitatif? Nah, ini terkait dengan perspektif teori dalam ilmu sosial atau sosiologi. Gitu. Ya, bagaimana masyarakat itu dipandang. Kemarin sudah dijelaskan nggak? Apa hakikat di sosiologi agama? Ya, udah kan satu kelas juga kalian. Apa masyarakat menurut kuantitatif ini masuk paradigma apa? Perspektif apa? Jadi kalau Anda melakukan penelitian kualitatif, itu di perspektif apa yang teori apa yang memayungi penelitian kuantitatif? Oke, pagi-pagi belum tune in ini ya. Masih pada ngantuk-ngantuk ini. Saya coba jawab, Pak. Nah, Paradigma interpretatif bukan, Pak. yang mana? Yang dan menggambarkan yang kuanti apa yang kuali interpretatif? Kualitatif. Interpretatif. Kalau yang kuanti, berarti positivis. Nah, kalau yang interpretatif atau yang positivis, ya ini interpretatif dulu. Yang interpretatif itu kalau dalam perspektif teorinya, teori apa tuh dalam sosiologi? Teori perspektif teori itu yang teori-teori besarnya. Yang interpretatif. Atau gini deh, kemarin kan udah jelasin ya tentang kajian sosiologi itu bicara tentang relasi antara struktur dan aktor. Udah belum? Belum ya? Belum, Pak. Yang di sosiologi agama bicara tentang kan ada penjelasan tentang bagaimana struktur itu bagaimana aktor-aktor atau subjek atau agensi itu melakukan tindakan sosial itu dipengaruhi oleh struktur. Strukturnya bisa budaya, bisa institusi, bisa sistem hierarki, sistem stratifikasi, dan lain-lain. Atau sebaliknya, tindakan sosial itu dipahami
tindakan sosial aktor itu dipahami di dalam konteks struktur sosial. Nah, yang positivistik itu dalam kajian sosiologi itu struktur yang mempengaruhi tindakan sosial aktor. Sementara kalau yang yang interpretif itu tindakan aktor dipahami di dalam konteks struktur sosial tertentu. Nah, kalau tentang imajinasi sosiologi kan, imajinasi sosiologi itu untuk memahami fenomena sosial itu, fenomena sosial yang paling terlihat adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, kenapa orang-orang melakukan itu? Nah, dicari itu, gitu ya. Cari kenapa orang melakukan itu, kenapa orang tetap bertahan di dalam pandemi, kenapa pedagang sayur keliling itu tetap bisa bertahan dalam pandemi, kenapa misalnya para petani gitu ya tetap bertahan di dalam dalam situasi misalnya pertanian itu tidak menguntungkan lagi gitu misalnya ya. Atau misalnya bagaimana orang tua belajar di masa pandemi, mendampingi anaknya belajar di masa pandemi, gimana keluarga itu mengelola proses pembelajaran di masa pandemi. Ada ibu, ada bapak, ada kakak, ada adik, dan segala macam. Ada nenek, ada kakek, dan seterusnya. Nah, sebagai fenomena sosial, dalam kajian sosiologi, dia harus diletakkan dalam konteks apa? Konteks struktur sosial tertentu. Nah, kalau kajiannya adalah, kalau paradigma positivistik, yang berpengaruh apa? Strukturnya terhadap tindakan sosial aktor, subjek. Gitu. Maka penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Yang digeneralisir apa? Gejala-gejala, faktor-faktor yang mempengaruhi si aktor melakukan tindakan. Gitu tuh. Nah, faktor-faktor itu nanti ditangkap itu generalisasinya menjadi sebuah gejala umum. Nah, gitu tuh. Penelitiannya kuantitatif. Kalau dalam sosiologi apa yang dominan? Teori besarnya apa dalam sosiologi kalau yang kuanti ini? Kuanti atau kuali, Pak? Kuanti. Kuanti. Faktor-faktor yang mempengaruhi ya, si A, siapa masyarakat ini, kelompok masyarakat ini atau siswa di sekolah ini melakukan ini gitu misalnya. Pengaruh ini dan ini terhadap itu, itunya yang itunya itu biasanya kan orang-orang kan. Variabel apa tuh? Variabel X atau variabel Y? Yang biasanya orang-orang itu variabel X atau Y? Apa yang dilakukan orang itu biasanya di variabel X atau Y? Variabel X, Pak. X. Coba. Contohnya apa? Apa ya? Misalnya pengaruh ketersediaan jaringan dan fasilitas atau perangkat pembelajaran terhadap pola belajar anak di masa pandemi. Nah, itu. Kemana orang-orangnya itu? Pola belajar anak di masa pandemi. Pola belajar anak. Yang dilihat adalah si anak-anaknya belajarnya. Terus itu variabel X atau Y? Y, Pak. Y. 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 Variabel independen atau dependen? Dependen atau dependen? Yang Y itu.
Dependent, Pak. Dependent. Dependent, ya terikat, tergantung, ada yang mempengaruhi, dia nggak bisa bebas. Kan cara berpikir positivistik atau ya, cara berpikir fungsional kan begitu kan? Sebagai fungsional, kita ini dipengaruhi oleh, gitu. Kalau kata Durkheim apa? Kita ini melakukan sesuatu, melakukan tindakan itu dipengaruhi oleh apa? Kata Durkheim, fakta sosial. Fakta sosial itu suatu yang di luar kita, bersifat koersif, mempengaruhi perilaku individu. Jadi ada faktor-faktor di luar kita yang mempengaruhi kita melakukan suatu. Jadi kita sebenarnya nggak bebas gitu. Tentukan oleh apa fakta-faktor sosial itu? Ini dilihat dari struktur sosial yang ada, budayanya kah, macam-macam gitu. Nah, tadi misalnya ketersediaan jaringan berarti sistem jaringan informasi, teknologi informasi. Ya. Kalau perangkat pembelajaran itu terkait dengan apa dalam sistem sosial, struktur sosial? Ada yang punya perangkat pembelajaran, punya laptopnya bagus, mahal, ada yang murah, ada yang nggak punya, gitu misalnya. Itu terkait dengan apa? Ini Pak, Pemilikan. mean of production. Ya, bisa mean of production, kepemilikan, status sosial ekonomi, ya kan? Kelas sosial, itu kan struktur kan? Jadi itu bisa jadi kelas sosial, struktur sosial, kelas sosial, mean of production, kepemilikan, status sosial ekonomi itu bisa mempengaruhi pola belajar si anak gitu. Anak itu belajarnya nanti bisa dipengaruhi oleh tadi kelas sosial dan seterusnya. Jaringan juga bisa dilihat seperti itu. Atau kalau jaringan bisa dilihat sebagai apa? Sebagai sistem teknologi yang tersedia di lingkungan masyarakat. Siapa yang menyediakan teknologi itu? Teknologi informasi, jaringan teknologi informasi. Yang menyediakan siapa? Kalau di kita, negara atau pasar? Negara atau swasta? Nah, itu kan terkait dengan itu. Berarti ada sistem itu yang kemudian mempengaruhi. Konteksnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya dilihat generalisasinya itu tadi faktor-faktor itu digeneralisasi kira-kira ini loh berpengaruh. Paling tidak untuk kasus yang kita teliti. Itu tugas kuantitatif itu melihat faktor-faktor atau gejala yang mempengaruhi tindakan atau perilaku dari masyarakat. Yang dilihatnya itu gejalanya itu ya, tindakan itu. Ya, itu kuanti. Positivis, paradigmanya positivistik. Teorinya kalau dalam sosiologi ya fungsionalisme. Yang makronya ya, yang mikronya nanti ada pilihan rasional atau yang macam-macam itu. Nah, kalau yang kuali, teorinya apa kalau dalam sosiologi? Perspektif teorinya. Paradigma interpretif. Nah, kalau yang teorinya apa? Kalau tadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu, ada sistem sosial, struktur sosial yang mempengaruhi individu, perilaku masyarakat, ya. Nah, kalau yang kuali itu perilaku individunya, tindakan sosial individunya, ya, dipahami di dalam konteks, gitu. Jadi bukan apa yang mempengaruhi dari si individu atau orang-orang, tapi dipahaminya ini dia melakukan ini dalam konteks apa gitu. Ya. Jadi kalau orang misalnya beli beras dalam konteks misalnya situasi yang krisis yang buat dia harus bertahan hidup, nah, beda dengan orang yang beli beras konteksnya misalnya dia dari keluarga mampu,
apa namanya, nggak ada masalah secara ekonomi segala macam, itu berbeda makna tindakan membeli beras itu. Ya, nah konteks sosial itu yang bisa untuk memahami tindakan orang melakukan tindakan itu terus digali dari konteks sosialnya, baik itu budayanya, ekonominya, mungkin juga politik atau macam-macam, agama dan seterusnya. Nah, untuk memahami tindakan ini itu digunakan metodologi kualitatif. Gitu. Paradigmanya apa? Apa perspektif teorinya apa? Kalau yang interpretif ini. Kalau di Interaksionisme simbolik, Pak. Nah, interaksi simbolik atau paradigma definisi sosial, interaksi simbolik atau ya ini Weberian ya, tindakan rasional, Weberian. Bukan pilihan rasional ya, beda ya. Tindakan rasional sama pilihan rasional beda ya. Pilihan rasional apa coba? Sudah pernah dapat nggak? Rational choice. Rational choice itu kayak pertukaran, social exchange teori. Orang melakukan tindakan karena Punya tujuan, Pak. itu ya, yang pilihan rasional. Orang Iya, Pak. Jadi punya tujuan. Bentar, Pak. pilihan rasional bukan punya tujuannya. Orang melakukan tindakan karena didorong oleh sesuatu yang menguntungkan dan dengan mempertimbangkan resiko, biaya, segala macam. Ya, orang kalian mau pada masa kuliah gitu ya, dengan mempertimbangkan keuntungan apa yang dapat dari kuliah. Bisa karena gelarnya, bisa karena kemudian nanti akan dapat pekerjaan yang lebih layak. Nah, sehingga dengan itu kalian mengeluarkan biaya, ya cost, agar kemudian bisa kuliah, biaya kuliah, kemudian effort dalam apa namanya, belajar segala macam gitu. Kalau nanti suatu saat misalnya siapa yang menyediakan apa namanya, pertimbangan bahwa kemudian kuliah S1 sarjana itu menjadi suatu yang menguntungkan? Kalian pikirkan sendiri atau memang sebenarnya sudah tersedia di lingkungan masyarakat? Tersedia, Pak. Sudah ada dalam lingkungan masyarakat, sudah terbentuk bahwa kemudian menjadi sarjana itu suatu yang menguntungkan dari sisi status, dari sisi mungkin ekonomi, dari sisi macam-macam gitu. Ya. Nah, ketersediaan pertimbangan itu dalam sistem sosial itulah kemudian penilaian rasional itu paradigmanya dimasuk dalam positivistik. Jadi nanti kalau penelitiannya kuantitatif ya, faktor-faktor apa yang mendorong orang, ya, keuntungan apa yang didapat, keuntungan apa yang jadi pertimbangan orang atau masyarakat atau mahasiswa untuk melakukan misalnya ini itu dan seterusnya. Kuanti. Tapi kalau yang apa namanya, kuali beda, tindakan rasional. Tindakan rasional itu bagaimana si individu memaknai tindakannya. Ya. Dia mengkalkulasi tindakannya ini kira-kira kemudian bertujuan apa, gitu. Ya, ada yang tindakan rasional instrumental, ada yang tindakan rasional. Apa kalau teorinya Weber? Tindakan rasional itu ada berapa? Ada 4, Pak. 4? Iya. Rasional, tradisional. Apa? Teori-teori dasar ini. Tindakan rasional.
Tindakan rasional ada berapa? Tindakan rasional ya. Tindakan sosial ada 4. Tindakan sosial, tindakan rasional, apalagi tindakan tradisional, tindakan apalagi Afektif, Hmm? afektif, Pak. efektif, terus Sama satu lagi apa ya? Rasional nilai. rasional nilai. Jadi yang rasional itu 2, rasional instrumental dan rasional nilai. Kalau yang afektif sama tradisional, dia bukan tindakan rasional karena kalau udah rutin aja orang melakukan itu gitu, automatically. Kalau yang tradisional ya. Udah bangun tidur, masuk ke kamar mandi, sikat gigi, ya udah rutin aja tuh. Tapi kemudian ada sikat gigi ganti odolnya jadi odol apa, dengan merek yang lain gitu, dengan pertimbangan ini, itu jadi karena kalau pakai yang lama itu ada apa namanya, ada deterjennya, terus ganti pakai yang tanpa deterjen gitu ya, kan ada iklannya gitu kan. Nah, terus ada menggunakan itu dengan tujuan agar itu nanti itu sudah tindakan rasional lah. Tapi kalau rutin dan tradisional itu enggak efektif, kalau emosional, tindakan sosial. Nah, makna dari tindakan itu dilihat di dalam konteks sosialnya gitu tadi. Ya, konteksnya bisa macam-macam, ada budaya, ada ekonomi, ada politik, ada pengetahuan, ada segala macam. Itu yang Weber. Kalau yang interaksi simbolik siapa tokohnya? George Herbert Mead, terus Herbert Blumer, terus siapa lagi? Apa asumsi teori interaksi simbolik? Orang melakukan tindakan, action, berdasarkan meaning terhadap thing, sesuatu, thing, act, and meaning. Thing itu bisa di mana, bisa apa saja. Kemudian orang memaknai dulu, di meaning dulu, baru berdasarkan makna itu dia melakukan tindakan. Nah, meaning itu terbentuk dari apa? Dari proses interaksi sosial yang terbangun selama dari pengalaman dia gitu, ya. Dari bacaannya, dari pergaulannya, dari macam-macam itu. Tapi meaning itu adalah dilakukan oleh si aktor. Nah, kualitatif itu karena dia interpretif, dia menggali tuh makna itu. Kenapa orang-orang ini melakukan tindakan itu? Makna apa yang mereka bangun? Bagaimana terbangunnya makna itu? Gitu. Apa implikasi dari tindakan mereka? Apa implikasi dari tindakan mereka itu? Gitu. Ya. Nah, itu digali dalam kualitatif, yang interpretif ya. Jadi makna tindakan sosial. Jadi gimana pola tindakan dari driver ojol di masa pandemi atau pedagang keliling sayur di masa pandemi di daerah tertentu, di daerah apa gitu, misalnya pedagang-pedagang sayur. Gimana cara mereka bertahan gitu. Nah, digali misalnya kalau dulu yang masih masa PSBB yang awal dulu, yang nggak boleh kemana-mana, mereka kan nggak bisa keliling tuh. Biasanya keliling-keliling, biasanya kan jualannya di keliling perumahan, pemukiman, komplek dan segala macam. Nah, lalu ditutup semua kan komplek kan gitu misalnya. Terus mereka gimana jualan lagi? Nah, ada yang pakai WA. Gitu. Jadi langganan-langganannya dia punya kontak, kemudian pesanan nanti dia antar satu-satu gitu. Beli ini pesan, kemudian dia diantar gitu. Nah,
pola tindakan itu, apa yang akan lakukan itu, terus kenapa dia melakukan itu, nah, itu digali dalam kualitatif. Kenapa dia nggak pulang kampung, nah, misalnya di kampung, misalnya di kampung ada apa, nggak punya apa-apa lagi, sama aja gitu. Nah, itu kira-kira itu yang digali dalam kualitatif. Itu sama dengan kasus yang di apa namanya, kenapa orang-orang di buku ya, di tulisan itu, kenapa orang-orang di Kukusan itu, ada orang Kukusan nggak sini? Nggak ada orang Depok, orang Kukusan, Comberan itu kan orang-orang melakukan, membuat comberan dan memperlakukan comberan. Nah, itu tindakan sosialnya kan, pelakunya. Kenapa orang-orang di Kukusan melakukan itu? Nah, itu. Lihat konteksnya, ada konteks sistem ekonomi, apa namanya, pertanian di sana, misalnya ada pertanian buah-buahan yang tidak memerlukan saluran air, beda dengan sistem pertanian apa namanya sawah gitu ya, dan buat comberan. Nah, itu makna itu terbentuk dari pengalaman itu tuh, komunitas itu, masyarakat Kukusan, makna tentang comberan dan bagaimana mereka memperlakukan comberan itu. Nah, terus kalau di kita kan comberan jadi sekarang jadi jelek ya, suatu yang kotor dan segala macam kan. Nah, beda lagi kita memaknai comberan itu. Jadi konstruksi makna itu dibangun berdasarkan konteks dari lingkungan sosial si subjek. Nah, itu udah beda. Gitu. Atau kayak kasus di UNJ itu misalnya, yang mana yang muka, mana yang belakang, ya kan? Kalian tahu nggak mana yang muka, yang belakang? Di Jalan Pemuda atau Jalan Romangun? Ini masalah kalian kan baru 1 semester di kampus. Yang di Kan? Rawamangun, Pak. Romangun ya, tahu ya. Dulu saya pertama kali ke UNJ, saya kira yang Pemuda itu yang atau orang pada pantas di Pemuda nggak ada itunya, nggak ada gapura segala macam. Nah, beda apa konteksnya dulu, nah gitu kan. Itu konteksnya historis tuh dulu, seperti apa dulu. Nah, tata kota, konteksnya tata kota kan. Yang jadi jalan utama adalah Jalan Rawamangun Muka. Makanya di situ ada apa namanya, ada lapangan golf segala macam gitu kan. Terus di ujung Jalan Rawamangun Muka itu ada pasar di Rawamangun, terminal, pasar, itu jalan utama. Gitu. Nah, membuat gerbang utama UNJ itu di Jalan Rawamangun karena konstruksi makna yang dibangun oleh orang-orang saat itu gitu. Melihat konteks bahwa kemudian Jalan Rawamangun adalah jalan utama, disitulah dibuat. Dalam perkembangannya ternyata yang jadi jalan besar adalah Jalan Pemuda. Karena perkembangan pembangunan kota kan di apa namanya, lurus di Jalan Pemuda itu di ujungnya ada pusat itu kan, pusat apa? Pulau Gadung ya, apa namanya, pusat kawasan industri kan, ya. Gitu kan. Jalannya besar, jalannya dibuat besar gitu. Jadi seterusnya. Nah, tapi kenapa kemudian tidak dirubah? Nah, apa alasannya, mana yang terbangun di kalangan pengambil kebijakan di UNJ? Itu kayak si Darren itu di belakangnya tuh backgroundnya UNJ, itu yang di depan, di belakang atau di tengah. Kalau dulu yang di tengah, yang di backgroundnya si Darren itu apa namanya, halaman apa, lapangan perpustakaan, itu sekedar jadi tempat apa gitu ya,
Nah, sekarang udah ditata, sudah dibangun, sudah dirapikan. Nah, jadilah itu yang apa namanya itu istilah panggungnya itu. Panggung di belakang Sidaran ini apa? Plaza, Pak. Nah, plaza itu. Nah, jadilah itu jadi pusat. Nah, itu tuh. Pusat pusat perhatian UNJ itu kampus A itu pusat perhatiannya di plaza itu. Nah, dulu di mana ya? Dulu nggak tahu karena tata letaknya memang masih agak itu karena kan pembangunannya tidak terencana secara baik. Ini kan baru sejak ada proyek IDB itu. Nah, konteks-konteks itu tuh yang penting dipahami digali dan dicari oleh kualitatif gitu. Ya. Dari mana makna itu didapat, dipahami? Ya, dari itu yang dari si subjek-subjek itu yang disebut dengan inner life ya. Dunia dalam sih, kehidupan dalam sih subjek gitu. Apa yang ada di balik pikiran subjek itu. Kita bisa tangkap mana itu dari dunia dalam si subjek. Dan itu bisa digali, nggak bisa pakai kuesioner gitu. Harus pakai wawancara mendalam, diamati, gitu ya, perilakunya, situasinya segala macam, kemudian digali maknanya, kenapa, gitu ya, sejak kapan, apa saja yang dilakukan dan seterusnya. Itu digali lewat wawancara mendalam. Gitu. Nggak bisa pakai kuesioner. Ya. Kuesioner itu kan terbatas kan? Kuesioner terbatas, jawabannya sudah tersedia. Kalaupun terbuka, tetap aja dia terbatas. Gitu. Nah, bisa tuh ngisi kuesioner, kemudian jawaban terbukanya panjang banget tuh. Repot si penelitinya ngolah datanya. Kalau ada 100 orang, kemudian jawabannya misalnya 2 halaman itu tulisan. Nah, gimana cara ngolahnya juga? Ya. Tapi kalau kuali diwawancarai itu transkrip wawancara tuh bisa diketik bisa 2-3 halaman itu. Ya. Ngobrol bisa sejam, bisa 2 jam gitu kan. Ya, kalau ditranskrip bisa berhalaman-halaman. Kenapa? Tadi ditangkap kenapanya, kapannya, gimananya, terus apa namanya, siapa sajanya yang terlibat atau apa dan seterusnya. Ya, prosesnya apa itu digali, digalinya lewat wawancara mendalam. Nah, itu maksudnya di kualitatif. Oke? Saya mau share screen, tolong. Sudah Pak, sudah diaktifkan. Ini ada yang di sini nih ya. Interpretif itu ada di positivisme dan kritikal. Ini posisi paradigma interpretif, positivisme dan nah, kita lihat di yang edisi aslinya. Ini di Newman ya, Lawrence Newman. Itu ada di ilmu sosial itu ada paradigmanya bisa macam-macam. Ada 5, tapi yang dominan sebenarnya ada 3 ini ya. Ini dominan itu 3 ini nih. Positivisme, interpretif, dan kritikal. Kalau positivisme itu tadi, ya struktur sosial yang mempengaruhi tindakan aktor, ya. Sementara kalau kritikal, itu struktur itu yang membuat terjadinya ketimpangan yang dialami oleh aktor, ya. Timpangan dialami oleh aktor.
Sama. Nah, interpretif itu diantara ini nih, si aktor berada di dalam struktur yang dipahami seperti apa gitu tuh ya. Kalau ini strukturnya mempengaruhi apa namanya perilaku, kalau ini struktur itu menciptakan ketidakadilan yang dikritikal. Struktur itu apa? Struktur itu yang masyarakat itu sendiri. Kita hidup di dalam struktur itu. Ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan masyarakat ya? Nah, kalau bicaranya paradigma, kita bicara tentang ontologi dari objek riset. Ya, objek ilmu apa? Masyarakat. Nah, apa hakikat dari masyarakat itu? Objek ilmu dalam sosiologi adalah social reality dan human being ya. Dua ini nih. Social reality itu adalah konteks sosial kemasyarakatannya, human being itu adalah orang-orang yang hidup di dalam social reality itu. Masyarakat itu. Ya. Nah, kalau positivisme dia tadi tuh ya, to discover natural law so people can predict and control event. Jadi untuk melihat gejala umum ya, hukum-hukum alam, sehingga kemudian kita bisa ngelihat tuh orang itu melakukan itu karena apa, faktor-faktor apa yang mempengaruhi orang melakukan tindakan itu. Nah, sekarang bagaimana masyarakat itu dipahami dan individu itu dipahami. Kalau yang positivisme, masyarakat itu adalah satu pola yang sudah tersedia, ya tatanan yang sudah tersedia, yang sudah ada, yang bisa ditemukan, yang sudah digali. Tadi misalnya faktor-faktor apa yang kemudian membuat pola belajar anak itu seperti itu. Anda cari itu apa yang dominan gitu misalnya. Terlihat nanti polanya. Bisa ditemukan pola faktor-faktor yang mempengaruhinya. Gitu. Nah, kalau masyarakat apa? Masyarakat itu human being apa? Orang-orang itu apa? Subjek itu manusia itu apa? Ini adalah rasional ya, individu adalah orang rasional, punya kepentingan, punya tujuan tertentu, tapi sebenarnya dia dibentuk oleh eksternal faktor. Apa eksternal faktor? Ini nih di sini. Ya, disediakan atau tersedia di sini. Nah, penelitian kualitatif mencari itu natural law yang kemudian mempengaruhi gejala yang mempengaruhi perilaku atau tindakan masyarakat, anggota masyarakat. Nah, kalau yang interpretif ya, masyarakat itu adalah fluid definitions, ya, definisi-definisi yang cair, makna-makna yang cair dari sebuah situasi yang sebenarnya diciptakan melalui interaksi orang-orang gitu. Jadi tentang comberan, tentang tampak muka, tampak belakang, tentang makna belajar di masa pandemi, tentang berjualan berjualan keliling dari dari komunitas pedagang sayur keliling segala macam itu. Jadi masyarakat itu ya itu tadi beda-beda tuh. Ya. Mana comberan di masyarakat Kukusan dengan mana comberan dengan masyarakat yang lain bisa beda-beda. Jadi masyarakat itu adalah konstruksi makna yang dibentuk oleh anggota-anggotanya. Gitu. Bisa beda-beda. Komunitas pensos, nah, itu masyarakat sendiri tuh. Ada masyarakat yang dibentuk bangun sendiri. Pensos 2000, Anda berapa? 19 ya? Nah, 2019 dengan 2017 beda. Gitu. Ada pensos komunitas maya, komunitas digital. Karena baru cuma 1 semester ketemuan. Beda lagi dengan angkatan 2020 yang sama sekali belum ketemu. Kalau yang 2015, 2016, 2017, nah mereka lebih banyak ketemunya. Beda itu mana kuliah di kampus ya, mana kampus yang dibangun oleh komunitas-komunitas itu.
Nah, yang orang-orangnya dipahami sebagai hakikat dari individu adalah human being adalah social being, makhluk sosial yang mampu menciptakan makna, who constantly make sense of the world, yang secara konstan membangun maknanya tentang dunia mereka. Jadi kalau masyarakat itu adalah apa makna dari komunitas itu, kalau individu adalah individu yang membangun itu, ya. Ini dibangun oleh itu. Nah, karena itu tujuan risetnya adalah menggali nih, to understand and describe meaningful social action. Untuk memahami dan mendeskripsikan makna tindakan sosial yang meaningful. Meaningful kenapa? Karena dia punya arti penting dalam kehidupan komunitas itu. Gitu. Ya, dalam komunitas itu dia punya arti penting. Ya. Nah, ini nih. Nah, kalau yang kritikal itu yang yang paradigmanya konflik ya. Nah, ini nanti agak lebih complicated ya. Ini biasanya dikaji di pasca sarjana dan seterusnya. Nah, kalau yang kritikal ini tujuan riset apa? Untuk membangun, merubah, memberdayakan orang-orang. Ya, melakukan penyadaran, memberdayakan orang-orang sehingga mereka sadar bahwa posisi mereka itu sedang bahwa ada problem ketidakadilan, timpangan di masyarakat sehingga mereka terdorong atau melakukan tindakan untuk melakukan perubahan secara radikal. Nah, itu radically. Jadi orang-orang radikal itu dalam sosiologi, dalam ilmu sosial mendapatkan tempat kalau untuk melakukan perubahan sosial, ya radikal, critical social science. Nah, kenapa kemudian makna radikal jadi berbeda sekarang? Nah, itu tuh meaningnya bisa berbeda. Anda ngelihat konteksnya, ada konteks politik, ada konteks macam-macam kan. Kan sekarang radikal maknanya jadi negatif kan? Ya, negatif. Kalau dalam ilmu sosial, radikal itu suatu perspektif yang paradigma yang penting gitu. Masyarakat itu kenapa dalam pandangan kritikal atau radikal ini? Masyarakat itu adalah gitu, conflict filled and governed by hidden underlying structure. Satu struktur yang konflik yang diciptakan oleh, dikendalikan oleh struktur yang nggak nampak nih underlying structure. Apa? Struktur kelas, struktur ekonomi, struktur, kalau dalam Marx ya struktur ekonomi ya, struktur kelas itu yang membuat terjadinya konflik kelas itu. Nah, itu yang kemudian harus riset itu untuk mendorong orang-orang untuk membongkar struktur itu. Struktur itu bisa dibongkar nggak? Bisa dengan cara positivistik, ya, cara harmoni gitu. Harus dengan cara yang radikal ini, radikal. Ya. Kalau Anda bicara tentang ketidakadilan, ketimpangan dan segala macam, nggak bisa coba ngomongin tentang ayo dong dibagi dong sembakonya biar kemudian yang miskin bisa apa. Problem orang miskin itu bukan semata-mata nggak bisa makan. Ya. Problemnya ada di struktur kelas yang timpang. Nah, itu tuh ya. Human being kata critical, kreatif, adaptif ya. Tapi kemudian punya potensi nggak sadar. Ya, orang-orang nggak sadar bahwa dia sedang dalam ketidakadilan, sedang mengalami ketimpangan, sedang mengalami tertindasan dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Marx itu apa sebenarnya? False consciousness, kesadaran palsu. Trapped by illusion and exploitation. Nah, terperangkap oleh ilusi dan eksploitasi. Nah, tujuan penelitian adalah to smash myth, ya, membongkar, berpikir ilusi dan
mitos itu di kalangan masyarakat bahwa hidup mereka baik-baik aja gitu. Itu dibongkar dulu tuh cara pandangnya ya tuh. Dan tujuan penelitian itu. Kemudian empowering, berdayakan, membangun kekuatan itu. Kemudian melakukan perubahan. Jadi nanti praktek risetnya, model risetnya itu model riset, action riset. Ya. Ya, ada tindakan, ada tindakan dari, ada action dari hasil riset itu. Nah, tapi kita nggak usah bahas yang ini, dua ini aja ya. Dua, dan kemudian fokusnya ke yang interpretif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Kuanti pakai kuesioner, pakai survei? Salah satunya ya, kenapa pakai survei? Nah, coba kalau jawaban pertanyaan itu, apa jawabannya? Dan kenapa Kuali pakai wawancara mendalam? Wawancara mendalam dan pengamatan. Oh, jawabannya apa? Kalau kuali karena tujuannya untuk mencari makna, Pak. Atau inner life itu dari si subjek sendiri. Oke, ya. Terus kalau Kuanti? Kalau Kuanti? Kalau kuanti untuk menemukan gejala-gejala sosial yang sebenarnya udah ada. Kenapa pakai kuesioner? Kalau kuesioner itu ini apa tadi kan lebih terbatas, udah gitu dia lebih terstruktur gitu untuk jawabannya, jadi nggak akan kemana-mana gitu. Satu lagi karena dia pakai itu apa namanya, ngambil sampel yang mewakili populasi, sehingga bisa ngelihat tuh apa namanya, dengan kuesioner dengan apa segala macam itu bisa ngelihat tuh gejala umum dari populasi itu apa. Tahu kan beda apa yang maksud dengan sampel dan populasi? Populasi itu apa? Ini saya apa nih yang saya tanya sama dosen kuanti. Dosen kuanti siapa nih kalian? Buci apa Pak Tarmizi? Pak Tar, Pak. Pak Tar nanti saya tanya Pak Tar nih. Ini anak-anak pensos A ya, kalian A ya? Pensos A 2019. Ini pada lulus nggak nih? Pada aktif nggak kuliahnya nih? Ya Pak Sis ya? Mana Pak Sis? Siap, Pak. Tadi terbental-bental. Coba populasi apa populasi? Izin menjawab, Pak. Nah, coba. Iya, populasi itu keseluruhan dari subjek penelitian, Pak. Sedangkan sampel itu contoh atau sebagian dari populasi tersebut. Nah, jadi kira-kira kalau populasi itu kalau dalam konteks tadi paradigma tadi dia masuk apa tuh? Masuk kemana tuh? Social reality atau human being ya? Sosial realitinya, Pak. Social reality-nya. Sampelnya human being yang mewakili dari social reality itu. Sehingga nanti dari sampel kira-kira bisa terlihat tuh gejala umum dari social reality. Kalau ngambil sampel, ada yang probability, ada yang non probability kan? Apa bedanya itu?
Probability dan non probability. Yang probability sampelnya bisa digunakan untuk merepresentasikan populasi. Sehingga nanti kesimpulannya bisa digunakan untuk menjelaskan populasi. Jadi gejala umum. Tapi kalau yang non probability dia hanya berlaku untuk sampel. Ya, dia nggak bisa melihat gejala umum dari populasi, di sampelnya aja. Gitu. Di sampel berlaku itu gejala itu, tapi di populasi belum tentu. Ya, dia berlaku untuk spesifik di sampel. Oke. The role of common sense, usah teori. Nah, teori oleh yang positivis adalah logical deductive system of interconnected definition, axioms and laws. Ya. Sistem deduktif dan logik yang dari definisi yang terinterkoneksi. Ya, definisi, aksioma, hukum-hukum, gitu. Teori itu dia akan menjelaskan tentang kenapa suatu asumsi-asumsi menjelaskan prasyarat tertentu mengakibatkan akibat tertentu. Gitu. Jika A, B, C, maka akan terjadi C, D, gitu. Itu kira-kira tuh. Ya. Jika misalnya motivasi itu dipengaruhi oleh 1, 2, 3, gitu. Misalkan. Ya. Faktor-faktor penting, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Interaksi itu 1, 2, 3. Gitu. Ya, misalnya kalau dalam teori tindakan sosialnya, the system of social action, si Talcott Parsons. Tindakan sosial itu dibentuk, dipengaruhi oleh apa? Parsons. Udah dapat kan Parsons? Tindakan-tindakan orang-orang itu dipengaruhi oleh sistem sosial tindakan. Sistem sosialnya itu bisa dilihat dari fungsi-fungsi dalam sistem. Apa? Agil itu. Apa agil itu? Hanya apa? Adaptation, Pak. Adaptation, terus? G-nya apa ya? Pokoknya I-nya integration sama latensi. G-nya lupa, Pak. G lupa. G-nya goal, Pak. Hah? Goal. Goal? Goal apa? Goal attainment. Attainment. Jadi orang itu melakukan tindakan karena 4 faktor itu yang mengaruhi, karena faktor adaptasi, kemudian faktor goal attainment, kemudian faktor latensi dan integration. Ya. Nanti tindakan-tindakan apa yang dilakukan dalam konteks integrasi, dalam konteks goal attainment, dalam konteks adaptasi atau latensi gitu. Ya. Kalau dia misalnya tindakan yang mempertahankan norma budaya dan segala macam, itu tindakan latensi gitu kan. Kalau dia bekerja, mencari uang segala macam, itu tindakan apa tuh kalau ekonomi? Ekonomi itu apa? Latensi, adaptasi atau integrasi?
Kalau ekonomi itu biasanya goal attainment dan seterusnya ya, dan dicari itu. Nah, kalau yang quali, nah ini tadi nih. The description of how a group's meaning system is generated and sustained. Nah, deskripsi tentang bagaimana sistem makna dari sebuah kelompok masyarakat itu dibentuk dan dipertahankan. Tadi tuh makna comberan bagi masyarakat kukusan. Itu kalau kita buat teoritisasinya, konseptualisasinya, tadi deskripsikan. Comberan bagi masyarakat kukusan adalah begini yang terbentuk karena yang terbentuk dari sejarah masyarakat, masyarakat perkebunan buah yang membentukkan ini dan seterusnya. Nah, itu diwariskan secara turun-temurun di dalam komunitas masyarakat kukusan. Nah, itu jadi teori itu. Ini teorinya bisa dibentuk dari tadi disebut dengan teori yang induktif, itu, ya. Teorinya dari data lapangan. Nah, penjelasan menjadi benar. Nah, kalau yang positif adalah secara logik dia terkoneksi dengan hukum, dengan based on fact, ya. Jadi hukumnya apa, fact-nya apa, terhubung itu, gitu misalnya. Ya. Sini ada hukumnya, sini ada faktanya. Nah, hukum ini dijelaskan dalam teori ya, teori-teori itu. Misalnya tentang hukum tindakan, teori tentang sistem tindakan sosialnya si Agilnya si Parson tadi. Itu nanti dia dalam bahasa apanya jadi hukum itu. Nah, terus ada faktanya, orang mahasiswa tindakan mahasiswa selama pandemi, apa yang dilakukan oleh mahasiswa selama pandemi. Nah, nanti sesuai enggak gitu dengan sistem tindakan itu. Nah, penjelasan kalau benar, kalau kemudian fakta ini ya sama itu dengan yang di sini gitu. Misalnya tindakan mahasiswa itu apa, tindakan-tindakan yang dalam bentuk latensinya apa, bentuk ininya apa, dan bentuk itu apa. Nah, kalau berbeda berarti ada penyimpangan dari tindakan mahasiswa itu misalnya. Ya. Nah, kalau pakai teknik kuantinya untuk mencari fakta ini dengan kuesioner tadi kan di dalam sampel yang kira-kira mewakili populasi. Nah, nanti apakah kemudian gejalanya sama dengan teorinya ini gitu ya. Nanti baru disusun itu penjelasan teoritiknya. Oke, nah kalau yang kuali resonates or feels right to those who are being studied. Nah, penjelasan itu kalau kemudian kita mendeskripsikan fakta itu atau fenomena itu seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh ini orang-orang yang kita studi gitu. Ya. Ada yang sudah baca si Lia Jelinek, siapa yang udah baca? Tulisannya siapa? Coba. Ayo, saya contohnya aja misalnya. Coba yang sudah baca itu coba. Ketika dia mendeskripsikan ya tulisannya di buku itu gitu ya. Anda kira-kira dapat gambaran nggak bagaimana apa yang dirasakan oleh, apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh orang-orang di kebun kacang itu? Siapa yang sudah baca? Saya sudah baca, Pak. Nah, coba kamu dapat gambaran nggak apa yang dirasakan atau dipikirkan oleh orang-orang di kebun kacang yang jadi objek studi atau subjek studinya si Lia Jelinek? Iya, Pak. Coba ceritakan. Iya, baik. Sebelumnya mohon maaf Pak, izin off cam karena suaranya putus. Ya, dari yang saya baca, buku ini itu memberikan gambaran tentang bagaimana seringnya program pemerintah yang ternyata tidak berpihak pada rakyat miskin. Contohnya pada masyarakat di kebun kacang. Mungkin di masyarakat tersebut bisa menggambarkan sebuah potret kehidupan yang tempo dulu ya, di waktu zaman
tahun 1970-an, yang dimana terdapat sebuah kampung di pinggiran kota yang penuh misteri dan juga dengan cerita yang memilukan. Apa yang dirasakan oleh orang-orang di Kebun Kacang ketika itu dalam ceritanya si Legend gitu? Iya, yang dia rasakan itu kekecewaan terhadap program pemerintah yang awalnya mereka pikir itu merupakan suatu hal yang bisa memperbaiki keadaan masyarakat mereka, namun ternyata di akhirnya mereka banyak mengalami perubahan secara besar dan mereka belum siap untuk perubahan tersebut, sehingga sebagian penduduk Kebun Kacang tersebut merasa dirugikan dan kehilangan harapan kepada pemerintah karena pengalaman pahit yang tadi dia dapatkan gitu. Sebenarnya banyak sih Pak yang bisa diceritakan, dan karena cerita ini menarik banget ya Pak, dan saya juga tertarik sekali ketika membaca dan ikut miris dan sedih ketika melihat realitas sosial ternyata seperti ini loh dulu kejadiannya gitu, sehingga sampai saat ini terbentuklah masyarakat yang sudah mulai modern gitu Pak. Itu penjelasan dalam kualitatif itu menurut begitu. Jadi dia mampu menggambarkan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh si subjek studi ya. Iya Pak. Well-being study. Nah, nanti kita membaca juga dapat gambaran tuh, padahal itu terjadinya tahun 70-an gitu ya, 80-an. Mana orang-orang buat kontrakan jual nasi uduk segala macam gitu kan. Iya, tapi akhirnya harus diubah gitu Pak sistemnya. Ya, itu tuh ya. Kemudian yang berikutnya tentang eviden. Kalau riset itu tulisan ilmiah itu harus berbasis eviden, bukti. Buktinya apa? Based on precise observation and that others can repeat. Nah, didasarkan atas pengamatan yang precise, yang prosesnya apa? Presisi, tepat ya. Yang orang lain bisa. Nah, itu makanya kemudian pakai instrumen itu ada operasionalisasi konsep diturunkan dari teori itu, itu yang sudah dibentuk gitu. Kalau kita bisa menemukan bukti-bukti dengan apa yang sudah diujikan oleh instrumen, nah kita bisa jadi menjadi bukti yang baik. Kalau yang kualitatif, embedded in the context of fluid social interaction. Eviden yang bagus itu adalah kalau dia kemudian bisa kita lekatkan di dalam konteks dari sebuah social interaction yang yang cair gitu, yang fluid, yang mengalir gitu. Nah itu tuh misalnya dalam kasus Lia Jelinek itu kisah hidup orang-orang di Kebun Kacang gitu. Ya, apa yang mereka rasakan segala macam itu dikaitkan dengan konteks apa yang terjadi di masyarakat itu, baik di tingkat interaksi sosialnya dengan pemerintahnya dan segala macam. Ya, kalau itu bisa digambarkan dalam konteks itu, dia menjadi. Maka kemudian kalau dalam penelitian kualitatif, dalam laporan penelitian kualitatif, konteks itu penting, ya. Sosial konteks itu penting digambarkan. Itu biasanya kalau dalam laporan itu dibuat di bab 2 kalau dalam skripsi. Ya, konteks dari si subjek ya. Konteks latar fisik gitu ya. Misalnya tata letak pemukiman, rumahnya, apanya, kemudian itu tuh fisik. Itu digambarkan. Jadi kalau dalam latihan penelitian kualitatif nanti kita minta Anda untuk mendeskripsikan rumah Anda secara detail. Nah, gitu. Di mana letak laptop, di mana letak jam, ditaruh di mana, ruangan tengah di mana, kursi di mana, Anda duduk belajar ngadap laptop di mana, dan segala macam itu dideskripsikan. Konteks ya, penting konteks tuh, sampai konteks sosialnya, situasi sosialnya masyarakat di situ misalnya
kegiatan sehari-harinya apa dan segala macam itu ditaruh di situ. Oke. Kemudian nah ini nih. Place for values. Kalau yang kuanti itu value free, bebas nilai. Ya. Jadi apa yang ada di dalam, paling kalau kemudian apa yang ada ditemukan di dalam hasil pengumpulan data, misalnya lewat kuesioner, ya segitulah, 80%, 80%, 75%, 75% gitu. 85% misalnya berarti mayoritas cenderung begini gitu kesimpulannya, ya kan? Nah, itu nggak ada value di sini, nggak ada nilai, tidak terlibat nilai si peneliti atau nilai apapun di dalam menjelaskan itu. Paling ketika menentukan tema topik riset itu, misalnya ada nilai, Anda prefer nih bicara tentang belajar nih, kesulitan belajar anak di masa pandemi nih, karena kesulitan-kesulitan itu tuh, di situ mungkin ada value-nya, ada nilai yang berpengaruh dalam penelitian kuanti. Tapi kalau dalam prosesnya nggak ada. Kalau Anda meneliti misalnya ada 100 anak gitu ya, kemudian sebar kuesioner ke 100 anak itu, kalau sekarang misalnya mungkin bisa pakai Google Form dan segala macam, kemudian ketika dikembalikan datanya, diolah kayak statistik, keluar sekian persen, ya itulah datanya gitu. Nggak ada value lagi. Kalau memang kemudian hasilnya misalnya anak-anak terkekang atau tertekan selama PJJ misalnya 80%, ya itu dikatakan, disebutkan. Nah, beda ini kalau yang Anda sekolah di SMA, di IPS, ya. Ada dapat itu enggak? Pelajaran sosiologi di SMA enggak? Dapat, Pak. Nah, coba apa karakteristik ilmu sosiologi itu? Karakteristik sosiologi objektif, terus apa lagi? Masih ingat nggak? Di kelas 1 ya? Di kelas 1. Kelas 10. Di kelas 10 apa tuh? Ciri sosiologi, Pak. Nah, ciri-ciri ilmu sosiologi. Empiris, Terus? teoritis, non-etis. Nah, non-etis. Ya. Empiris, teoritis, terus? Akumulatif, terus? Non-etis. Nah, itu non-etis tuh. Non-etis itu value free. Ya. Tapi kalau yang kualitatif, di sini katakan value are an integral part of social life. Ya. No groups values are wrong, only different. Jadi values penting di dalam penelitian kualitatif. Karena dia menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial, nggak bisa dipisah. Masuk peneliti, gitu peneliti. Peneliti harus aware, harus sensitif dengan values yang diyakini atau dipahami oleh masyarakat. Kajian tentang anak-anak pang misalnya, itu values mereka harus dipahami oleh si peneliti, yang nilai-nilai yang hidup di kalangan anak pang yang model begitu, gitu. Jadi nanti kalau Anda jadi guru sosiologi itu harus dirubah, tidak ada non etis itu, ya. Itu paradigma kuanti, iya non etis. Tapi kalau yang apa namanya, yang interpretif, justru values bagian yang integral, ya. Hampir semua buku sosiologi di SMA itu model begitu, ada 4 tuh, empirik, padahal juga ada sosiologi yang teoritik. Ya, kemudian empirik apa tadi? Kumulatif, terus Non-etis, Pak. non-etis. Empirik, satu lagi teoritik ya?
Iya Pak, teori. Oh, empirik, teoretik, kumulatif, dan non etis. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kayaknya udah nih. Cukup. Ini ya, yang penting nih. 1, 2, 3. Kalau kalian mau melakukan riset, tujuannya adalah bagaimana kalian bisa memahami dan mendeskripsikan apa makna dari tindakan sosial satu komunitas. Makna itu adalah komunitas itu, masyarakat itu adalah sebuah konstruksi makna dari hasil interaksi komunitas itu. Nah, anggota komunitas adalah orang-orang yang mampu menciptakan makna berdasarkan dunia sosial mereka. Ya. Jadi misalnya penelitian tentang belajar online di keluarga. Bagaimana keluarga membangun makna belajar PJJ ya, BDR, belajar dari rumah itu. Makna itu dibentuk oleh keluarga 1, 2, 3. Nanti Anda bisa bentuk antara keluarga. Ya. Mana? Beda konteks tadi kan. Konteks dari mana tadi konteks penjelasan ya. Embedded ya. Nah, ini embedded in the context of fluid social interaction. Jadi bahwa kemudian apa makna dari tindakan dari belajar di rumah keluarga itu ya, dia kemudian Anda terangkan, jelaskan gitu bagaimana mereka merasakan, ya memikirkan atau apa segala macam. Ini ya, kemudian Anda letakkan di dalam konteks sosial yang lebih cair tadi. Keluarga ini hidup di tengah pemukiman yang seperti ini, dari kelas sosial ini, kemudian kehidupan keagamannya begini dan seterusnya itu kemudian bentuk dari makna mereka terhadap belajar di rumah itu, kalau itu risetnya ya. Oke, silakan, ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Kan dalam penelitian kualitatif itu dibutuhkan suatu teori ya, yang akhirnya bisa menunjukkan suatu makna. Nah, dalam halo? Iya, halo, Pak. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan suatu teori ya dalam penelitian kualitatif yang nantinya teori tersebut bisa membantu kita dalam menemukan makna itu sendiri dari dalam masyarakatnya. Nah, untuk teori itu sebaiknya ditentukan setelah kita melakukan riset dan kita mendapatkan hasil, atau sebelum kita melakukan riset dan ketika kita memulai menyusun instrumen pertanyaannya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau dalam kualitatif, teori itu bantu kita mengarahkan problem dan rencana riset. Ya, di awal tuh.
kira-kira nih mau tentang apa nih? Apakah misalnya modal sosial, ya, sosial kapitalnya si siapa gitu, untuk sehingga kemudian nanti Anda terangkan bagaimana model dan values-nya, network-nya, dan apa misalnya betul lagi modal sosial apa? Jaringan, ya kan, modal sosial itu jaringan, network, dan jaringan, values, dan norma. Nah, kemudian nanti ada gali tuh gimana modal sosial dari pedagang sayur keliling atau pedagang bakso keliling misalnya, sehingga bisa bertahan. Nah, kemudian cari apa nilainya, apa normanya di komunitas bakso keliling itu dan segala macam. Itu di awal ya. Tapi nanti di akhir teori digunakan lagi setelah data terkumpul, Anda olah segala macam, teori digunakan lagi untuk menginterpretasikan temuan. Misalnya seberapa kuat itu, seberapa kuat dari jaringan yang terbentuk dari si pedagang bakso itu. Ya, misalnya. Apa nilai-nilai yang bentuk dan seterusnya Anda konstruksikan. Tapi gitu ya. Tapi kalau dalam kualitatif ya, ketika misalnya dari ditemukan bahwa kemudian dalam komunitas bakso itu bukan sosial kapital, modal sosial yang penting gitu ya, tapi ada aspek lain gitu. Ada aspek lain. Kemudian teori Anda berubah, tidak lagi ke sosial kapital, tapi misalnya pakai teorinya Bourdieu tentang kontestasi gitu misalnya. Yang tidak hanya tentang modal sosial, tapi yang lain-lain. Nah, Anda bisa berubah. Jadi kalau kualitatif penggunaan teori bisa fluid juga ya, bisa mengalir. Itu yang disebut dengan logic in practice. Di awal Anda bisa menggunakan sosial kapital untuk memperdalam, untuk menentukan arah dari riset Anda. Di tengah atau di akhir bisa jadi kemudian teorinya bisa berubah, tergantung nanti temuan Anda. Kita ada berpikir itu induktif ya, dari data lapangan, kemudian diabstraksikan, diolah, ini tentang apa? Lebih banyak tentang kontestasinya. Nanti Anda terangkan dengan menggunakan teori kontestasinya si Bourdieu misalnya. Misalnya si pedagang bakso itu dia harus berkontestasi ya, di ranah perdagangan keliling itu, dia harus berkontestasi dengan kelompok-kelompok pedagang yang lain, misalnya mie ayam gitu misalnya kan, atau apalagi keliling-keliling itu. Nah, kontestasinya seperti apa gitu, seterusnya gitu. Misalnya datanya mengarahnya ke situ, timbang misalnya modal sosial si pedagang bakso keliling ini sebenarnya tidak terlalu kuat itu paguyubannya, jaringannya dan seterusnya, modal sosial gitu. Ya, justru gimana kemudian dia harus berkontestasi dengan pedagang-pedagang keliling lainnya di arena apa? Di arena pemukiman warga. Itu nanti akan kita bahas tentang fungsi teori ya dalam penelitian kualitatif. Oke? Ada pertanyaan lain? Silakan. Nah, dalam prakteknya nanti dalam penelitian kualitatif, untuk menangkap makna itu, nanti ada yang dibutuhkan ini beremik dan beretik, emik dan etik, emik dan etik, beremik dan beretik, ya bukan emik dan etik. Nanti Anda baca ya, 2 minggu depan Anda baca nanti apa itu etik atau itu emik dan bagaimana itu di prakteknya dalam riset kualitatif, nanti akan kita jelaskan ke depan. Itu terkait dengan tadi ya, gimana makna itu kita pahami, gimana apa yang dirasakan oleh si
subjek, apa yang dipikirkan oleh si subjek, kenapa si subjek melakukan itu. Nah, itu kemudian nanti bagaimana kita menangkapnya dan kemudian kita tuangkan dalam riset kita, dalam hasil riset kita. Itu tuh tentang emik dan etik. Ya. Oke. Oke, Pak. Baca 2, terus nanti yang dia jelenek dibaca terus ya, yang sudah selesai alhamdulillah tuh cak ulang, yang belum silakan diselesaikan. Minggu depannya lagi ya, bener nggak? Iya, Depannya Pak. lagi kan? Pertemuan keempat, Pak. Di depan kita bahas tentang ini, emik dan etik dan proses penelitian kualitatif ya. Tadi yang disebut dengan logic in practice. Oke, kalau tidak ada, Pak Sis, ini Pak Sis gongnya nih. Mana Pak Sis? Ya kepental deh. Oh ada nih. Ada Pak. Cuman ini sinyalnya ini loh Pak. Tadi masuk ke pental masuk Pak. Yang penting ini pesan-pesan fatwa dari Pak Sis untuk mahasiswa nih. Aduh ya Allah Pak, saya ini antara deg-degan, deg-degan, cemas gitu ya Pak. Udah kehilangan 2 momentum penting kualitatif ini Pak. Karena kuliah daring kemarin, mudah-mudahan besok udah bisa beradaptasi nih Pak. Saya juga tadi Pak Abri bilang udah ikut lama juga di kualitatif. Iya, tapi kan saya juga punya kemampuan yang terbatas Pak, nggak bisa langsung touch in gitu, bisa langsung harus tetap beradaptasi, apalagi di mata kuliah kualitatif ini Pak Abdi selalu menjelaskan konsep pada tingkat abstraksi yang relevan begitu, yang bagus gitu, sehingga saya juga nggak mau kesalahan. Oleh sebab itu harus paling tidak pola kemarin itu saya gunakan gitu. Ini bukan curhat ya kepada teman-teman ya, tapi saya sebagai yang membantu di mata kuliah kualitatif ini menjelaskan kondisi yang sebetulnya Ahmed dan teman-teman yang lain. Biasanya pola yang lalu itu saya masuk kelasnya Pak Abdi, saya ikut dulu secara penuh, sehingga saya di kelas berikutnya baru bisa masuk dan tidak melebar begitu, sesuai dengan apa yang disampaikan di kelas sebelumnya. Nah, oleh sebab itu tadi saya sempat agak takutnya melebar. Jadi saya meminta betul sama Pak Abdi untuk, saya harus dengar dulu Pak, takut kesalahan ini. Tapi yang pasti saya rasa Pak Abdi tadi menjelaskan secara clear ya, posisi paradigmatik gitu ya, antara positivistik, interpretif ya. Itu kita sebagai peneliti harus paham begitu. Ketika kita menggunakan pendekatan interpretatif, ya jangan sampai kita berperilaku positivistik gitu, tapi harus konsisten. Ini pemahaman konseptual yang harus kita pahami karena penting begitu dalam praktik penelitian. Kalau kita melakukan penelitian, kita harus punya posisi paradigmatik tersebut. Tadi Pak Abdi sempat sampaikan kenapa kok interpretatif harus wawancara. Nah, itu hal yang sederhana itu. Kalau kita salah menjawab atau jawaban kita ngawur, ya repot ya. Karena memang interpretatif itu kan mencari makna, menggali makna ya, menangkap makna
itu kan tidak bisa dilakukan dengan pengumpulan data berbasis kuesioner gitu. Kita tidak bisa memahami gejala itu dari jauh gitu atau duduk di balik meja, tapi kita harus datangi, kunjungi ya, observasi, wawancara gitu. Itu juga skill tersendiri yang harus dimiliki oleh kita dengan pendekatan paradigma interpretatif tadi. Kalau kuesioner cenderung apa ya? Kalau Pak Asep itu sering menyebut melihat gejala sosial dari kejauhan, dari gedung tingkat tinggi begitu, untuk melihat gejala sosial yang sebetulnya unik, menarik ya, punya daya pikat tersendiri begitu ya. Tapi tidak bisa kita kenali secara lebih dalam kalau menggunakan pendekatan kuantitatif. Tapi kalau pendekatan, maksud saya pendekatan positivistik. Kalau pendekatan interpretatif kita kan turun tuh dari ketinggian turun, bersentuhan dengan gejala yang sedang kita teliti, mengenal ya, mendalami gitu. Itu yang apa penting kita pahami bersama. Asis. Ya, Pak. Ilustrasi apa yang di gedung Dewi Sartika ya? Mereka masih nyambung nggak? Ya, lama nggak belajar GDS nggak? Iya. Oh iya benar, harus kita deketi ya Pak. Jadi kalau cuma mereka nggak punya pengalaman di GDS. Kalian pernah belajar di GDS kan? Benar. Pak. Punya pengalaman nggak ya? Pernah, Pak. Oh punya ya. Jadi kalau di GDS itu kan tinggi ya, 10 lantai. Kalian lihat suasana telet abis itu kan beragam sebetulnya. Tapi karena kalian melihat dari ketinggian, ya Anda nggak pernah melihat si Wati menggunakan baju merah karena posisi suasana hatinya seperti apa kan? Kalau Anda melihat dari ketinggian itu, atau si Sania menggunakan baju putih, duduk di bawah pohon kelapa, kamu juga nggak pernah paham. Ada pohon kelapa. Nggak ada pohon kelapa ya Pak, telet habis ya. Ada kayaknya deh Pak, mungil-mungil begitu. Ada pohon-pohon, ya pohon-pohon mungil gitulah, belum tumbuh bagus gitu. Atau duduk di tepian telet habis itu kamu nggak pernah tahu kan situasi Sania. Mereka tahu nggak telet habis? Telet habis tahu Pak. Oh tahu. Iya. Oh iya. Underestimate banget nih saya. Nah itu kalau Anda lihat dari kejauhan dari gedung yang tinggi itu pendekatan positivistik. Basisnya pengumpulan datanya itu kuesioner. Tapi kamu kan ingin tahu kan yang tadi saya deskripsikan singkat gitu. Sania pakai baju putih, nggak jadi duduk di bawah pohon kelapa ya, tapi di tepian bukit telet habis. Terus si Wati pakai baju merah, dia menggambarkan situasi yang sedang marah, resisten, pakai baju merah ya kan. Tapi dalamnya sebenarnya hijau misalnya gitu si Wati itu. Nah Anda nggak pernah tahu gambaran tersebut ketika Anda tidak turun ke lapang. Anda tidak datangi, Anda tidak kunjungi gitu. Anda tidak melakukan wawancara mendalam, menggali makna. Nah, itu interpretatifnya. Nah, dengan demikian kita bisa pahami bahwa dua paradigma ini berbeda dalam mengenal gejala sosial, tapi bagian dari paradigma untuk memahami gejala sosial. Nah ini yang saya sebagai pendengar tadi ya, apa yang disampaikan oleh Pak Abdi, ini poin penting ya yang harus kita kenal gitu, harus kita kenal dalam metode penelitian sosial. Anda dari sosiologi itu kalau bicara metode penelitian sosial itu bukan kamu hanya melakukan riset gitu, wawancara, nyebar kuesioner gitu, tapi pondasi ya, atau apa ya disebutnya, kalau kemarin nih saya masih terpengaruh sama ini loh, kuliah daring kemarin itu menyenangkan buat saya. Saya tuh ngerasa ya, kalau saya kan masih dosen junior gitu ya, beda sama dosen-dosen senior saya itu kan dari sisi usia, jam terbang itu kan beda ya. Kalau saya masih junior masih harus belajar banyak gitu ya.
teman-teman mahasiswa perlu tahu gitu. Saya aja tuh udah merasa, ih gila ketinggalan banget gitu. Kita tuh ketinggalan banget gitu kalau kita bicara metode riset itu. Basisnya udah data digital, bagaimana data digital itu diinterpretasi gitu ya. Ya, kenapa? Saya mohon maaf tidak tampilkan kamera, sinyalnya naik turun, takutnya kepental doang. Gitu ya. Saya tahu nih Amer agak marah nih, ini suara aja nih, mana sih orangnya? Amer pasti bilang begitu, tapi ini benar Mer, situasinya tidak mungkin tampilkan kamera. Nah, jadi saya tertarik sama kuliah daring kemarin, bahwa mereka menyampaikan bahwa metode riset itu berkembang gitu ya. Metode riset itu berkembang. Pengumpulan datanya itu berkembang. Yang interpretatif juga bisa didukung dengan riset digital gitu sebagai pelengkap, atau bisa juga yang dominan gitu. Itu dengan pendekatan interpretatif. Dengan pendekatan positivistik apalagi bisa dilakukan. Kemarin kan tuh ya Mas One aja bisa mengklasifikasi, dia pakai mapping gitu ya, mapping lokasi kopi. Itu bisa di mapping gitu, bisa diklasifikasi mana yang ratingnya paling tinggi, mana yang ratingnya paling rendah gitu ya. Rating tinggi itu kan menunjukkan lokasi tersebut dominan dikunjungi gitu. Mungkin di situ juga bisa tahu kita kalangan mana yang mengunjungi, milenial, ABG ya. Maksud saya kalangan mana, usia produktif, usia apa gitu ya, itu bisa kita ketahui gitu. Itu kan luar biasa gitu. Bagaimana kita memahami fenomena, posisi paradigmatiknya sama, positivistik, interpretatif, tapi pengumpulan data itu kan berkembang berkembang luar biasa. Saya aja kemarin tuh merasa kurang gitu ya, pertama karena saya panitia, nggak bisa fokus kan, harus nambahin yang melengkapi yang lain-lain gitu ya. Kalau saya bisa fokus, untungnya ada record sih, mungkin bisa didengar atau bikin klik gitu ya, peer learning gitu ya, peer group, untuk sama-sama belajar in vivo, belajar digital etnografi, belajar big data gitu. Itu satu metode yang harus cepat ya kita adaptasi di tengah kemajuan sekarang. Tapi yang pasti itu Pak, kalau buat saya sih Pak, tadi Bapak menjelaskan posisi paradigmatiknya tuh udah clear banget. Itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Sis. Ada Sama-sama, pertanyaan Pak tuh Pak Sis? Silakan. Tahu pertanyaannya, Pak rumahnya di mana? Kan biar dibantu sinyalnya, biar perkuat sinyal di situ. Ya Pak Sis. Iya Pak. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya. Amer ini militan ini Pak. Amer ini militan. Militansinya tinggi ini Amer ini. Siap. Kemarin yang ikut siapa? Ini panitia militansi yang tinggi-tinggi, Amer, Aurel Yunus ya, dan kawan-kawan lah. Luar biasa nih. Potensinya luar biasa nih mereka Pak. Terus saya mau ajak mereka untuk peer group in vivo, peer group digital etnografi, kita bareng-bareng lah belajar lah. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan. Sampai ketemu minggu depan. Ya, siap Pak. Minggu depan pasti sudah ready tuh. Insya Allah siap. Bismillah lah, udah dak-dikduk juga. Bismillah tetap Pak. Tapi Rabu kita ketemu lagi ya di Sosgam ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.